Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziani Amanda Sari dari kelas AB11L NIM 2021011262. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS Marketing Management. Pertanyaan pertama adalah, sebuah usaha tentunya harus memiliki merek agar mudah dikenal oleh konsumen. A. Apa yang dimaksud dengan merek? B. Apa merek yang Anda gunakan bagi kursus bahasa Inggris tersebut? Apa makna merek tersebut dan jelaskan. C. Apa tagline yang Anda gunakan bagi kursus bahasa Inggris tersebut? Apa makna tagline tersebut dan jelaskan. Jawabannya adalah, merek adalah sebuah tanda atau rancangan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing lainnya. Fungsinya lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa konsumen akan mendapatkan suatu kualitas yang konsisten ketika konsumen membeli produk tersebut. B. Gold English Council, yang artinya tempat kursus ini memiliki tutor atau pengajarnya yang berkualitas dari universitas ternama, dipersiapkan level pembelajaran selama kursus, metode pembelajarannya, dan durasi yang disesuaikan, dan tentunya bersertifikat. Yang C adalah Save Money and Get Proficient in English. Di tempat kursus ini memberikan penawaran harga yang paling terbaik dan tentunya hasil yang didapatkan ketika belajar di tempat kursus ini. Pertanyaan kedua adalah, dalam merencanakan penawaran pasarnya, pemasar harus melihat 5 tingkat produk. Apa 5 tingkatan produk kursus bahasa Inggris Anda? Jelaskan. Jawabannya adalah yang pertama, core benefit. Mengadakan tempat kursus bahasa Inggris untuk menyiapkan dan bermanfaat untuk masa depan dan menjamin mahir berbahasa Inggris. 2. Basic produk. Tempat kursus ini didesain senyaman mungkin agar pembelajarannya berjalan dengan santai dan seru. Di kursus ini tidak hanya menyediakan pembelajaran secara offline saja, namun disediakan tutor atau pengajar untuk kelas online. Yang ketiga adalah aspek produk. Peserta kursus mengharapkan waktu yang fleksibel yang sesuai dengan waktu yang dimiliki dan memiliki fasilitas yang nyaman dan memadai, efisien karena tidak perlu datang langsung ke tempat kursus, ada tenaga dan biaya yang dihemat. Yang keempat adalah augment produk. Tempat kursus ini menambahkan fasilitas musola, wifi, dan toilet yang bersih dan juga wangi. Yang kelima adalah potensial produk. Fasilitas tambahan di tempat kursus yang mungkin dikembangkan untuk masa datang bisa berupa kafetaria dan juga playground. Soal ketiga adalah, usaha kursus bahasa Inggris Anda termasuk dalam kategori industri jasa. A. Apakah yang dimaksud dengan jasa? B. Karakteristik jasa ada 4. Jelaskan dan berikan contohnya yang berbeda dengan modul. C. Bagaimana Anda menerapkan jasa yang berkualitas di kursus bahasa Inggris sehingga dapat membuat peserta kursus puas? Berikan contoh minimal 5 buah, jelaskan masing-masing contoh tersebut. Jawabannya adalah, jasa adalah kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lainnya yang bersifat tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu dan meningkatkan kepuasan konsumen. B adalah intangibility atau tidak berwujud. Sesuatu yang tidak dapat diraba. Yang dimaksud dari ini adalah bahwa jasa ini tidak memiliki wujud, lebih abstrak dan lebih besar unsur ketidakpastiannya, sehingga jasa akan diketahui hasil dan manfaat setelah merasakannya. Contoh ketika melakukan m-banking menggunakan smartphone. Yang kedua adalah inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Barang yang diproduksi lalu dijual dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Contohnya seorang dokter tidak bisa memproduksi jasanya tanpa kehadiran dari pasien. Yang ketiga adalah variability atau bervariasi. Mempunyai variasi yang tinggi, jasa ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing konsumen. Sulit diukur secara pasti kualitasnya. Penilaian bersifat relatif dan subjektivitas tinggi. Kualitas yang cenderung tidak konsisten, artinya setiap saat itu tidak selalu sama. Contohnya jasa potong rambut
maka hasilnya tidak akan sama setiap kali cukur rambut walaupun di tempat yang sama. Yang terakhir adalah perishability atau jasa yang tidak dapat bertahan lama dan tidak dapat disimpan. Contohnya kursi pesawat yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, atau kapasitas jalur telepon. Yang C adalah persiapan level pembelajaran yang disediakan agar konsumen mengetahui terlebih dahulu ada di level mana kemampuan bahasa Inggrisnya. Hal itu dilakukan tiap level memiliki tingkat kesulitan dan tujuan pembelajaran yang berbeda. Yang kedua adalah di kursus ini sudah terverifikasi bersertifikat dan tentunya menyediakan ketersediaan sertifikat yang menjadi bukti bahwa konsumen itu pernah mengikuti kursus bahasa Inggris. Yang ketiga adalah tempat kursus yang didesain semenarik mungkin dari pemilihannya, desain ruang tunggu yang nyaman, ruang kelas untuk 10 murid saja agar tetap konsisten dalam belajar. Setiap kelas disediakan camilan ringan dan minuman yang bisa diisi ulang. Adanya kafetaria mini dan playground khusus untuk anak-anak ketika sedang menunggu jam belajar. Yang terakhir adalah memberikan penawaran harga dan promo yang menarik bagi yang mendaftar di tempat kursus ini. Soal nomor 4 adalah dalam menjalankan usaha kursus bahasa Inggris, diketahui beberapa data berikut. Biaya tetap 35 juta per tahun, biaya variabel 2.500.000 per tahun, target penjualan per tahun adalah 100 peserta, investasi 100 juta. A. Hitung harga pokok produksi. B. Hitung harga jual markup atau 25% dari penjualan. C. Harga jual berdasarkan tingkat pengembalian 20% dari investasi. D. Hitung break-even point berdasarkan tingkat pengembalian. Yang pertama adalah hitung harga pokok produksi. HPP di sini 2.500.000 ditambah 35 juta per 100 peserta. 2.500.000 ditambah 350.000 sama dengan 2.850.000 per tahun. Hitung harga jual markup 25% dari penjualan. Harga jual 2.850.000 dibagi 1 sampai 25% sama dengan 2.850.000 per 0,75 sama dengan 3.800.000 per tahun. Harga jual berdasarkan tingkat pengembalian 20% dari investasi. Tingkat pengembalian 2.850.000 ditambah 20% dikali 100 juta dan dibagi 100 peserta. Sama dengan 2.850.000 ditambah 200.000 sama dengan 3.050.000. Hitung break-even point berdasarkan tingkat pengembalian. 35 juta dibagi 3.050.000 dikurangin 2.500.000 sama dengan 35 juta dibagi 550.000 sama dengan 63,7. Soal nomor 5 adalah buat program kerja promosi minimal 5 program yang ditujukan kepada target market kursus bahasa Inggris Anda untuk 2 bulan ke depan, Februari dan Maret 2023. Buat action plan dan timeline-nya, jelaskan setiap action plan menggunakan pola 5W1H. 4-5 Januari mempromosikan Gold English Council di sosial media seperti IG, Twitter, Telegram, dan website yang dipromosikan oleh @kursus_bandung sebagai media partner. 13-15 Februari mempromosikan dan menempelkan menggunakan selebaran atau poster di mading sekolah-sekolah. 18-20 Februari mengadakan diskon 40%, ada syarat dan ketentuannya seperti pemilihan level pembelajaran dan metode pembelajarannya. 28-1 Maret mengadakan diskon 50% untuk pendaftar gelombang yang ketiga, tidak ada syarat dan ketentuan. 8 Maret mengundang guruku Mr. D sebagai selebgram yang awalnya menjawab
pertanyaan-pertanyaan mengenai bahasa Inggris di Twitter. Lalu sekarang Mister D juga membuat video pembelajaran bahasa Inggris di Instagram. Temanya macam-macam, bukan hanya berbicara, tetapi juga membahas kesalahan umum penulisan susunan kata bahasa Inggris. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.